Kalian pasti pernah mendengar tentang Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Singasari dan Kerajaan Kediri. Itu adalah beberapa contoh kerajaan atau kesultanan yang pernah berkuasa di Nusantara. Di masa lampau, nama Nusantara sangatlah populer. Konsep Nusantara kemudian digunakan dalam konsep sejarah untuk menyebut kawasan Indonesia lama. Peradaban kerajaan-kerajaan Nusantara mewariskan banyak tradisi dan nilai kepada generasi bangsa kita. Para pemimpinnya pun merupakan sosok yang patut diteladani dan dikenang dalam sejarah. Seperti Mulawarman, Airlangga, Jayabaya, Hayam Wuruk, Kertanegara, dan yang lainnya. Namun, di tengah kepemimpinan kaum laki-laki hebat tersebut, ternyata ada sejumlah pemimpin perempuan yang turut andil dalam perkembangan kerajaannya. Mereka pun piawai dalam memimpin dan tidak jarang turut terlibat dalam peperangan. Berikut adalah 11 ratu dan putri yang memiliki peran penting di kerajaan-kerajaan Nusantara. 1. Ratu Sima. Dicintai karena ketegasannya. Di suatu daerah yang terletak antara Pekalongan dan Jepara saat ini, pernah terdapat lokasi sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi. Namanya adalah Kerajaan Kalingga. Salah seorang penguasanya bernama Ratu Sima. Dia menikah dengan Prabu Kartikeya Singha, pangeran dari Kalingga. Ketika suaminya wafat, Ratu Sima diangkat untuk menggantikannya sebagai pemimpin kerajaan. Gelar Ratu Sima adalah Sri Maharani Mahisasuramardini Satyapusti Keswara. Dia memimpin sejak tahun 674 sampai 695 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan. Sektor ekonomi, pertanian, militer, perdagangan, dan agama mengalami banyak kemajuan. Relasi dagang dengan Tiongkok pun berjalan cukup baik. Alhasil, pada saat itu, rakyat Kerajaan Kalingga hidup dengan aman, nyaman dan berkecukupan. Sikap Ratu Sima dalam memimpin kerajaan menjadi panutan rakyatnya. Dia tegas, jujur, dan tidak pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Siapapun yang melanggar aturan wajib dihukum, meskipun yang melanggar aturan tersebut adalah keluarganya sendiri. Di kemudian hari, cicit Ratu Sima yang bernama Sanjaya menjadi pendiri kerajaan Mataram kuno. 2. Dyah Tulodong, pemimpin yang turut bertempur. Dyah Tulodong dikenal sebagai seorang raja perempuan yang kuat dari salah satu kerajaan Nusantara, yaitu Kerajaan Lodoyong, sekarang masuk dalam wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Seperti Dyah Tulodong, beberapa pemimpin perempuan pada zaman Kerajaan Nusantara disebut sebagai raja, bukan ratu. Karena raja, memang merupakan gelar yang diberikan kepada mereka. Gelar Dyah Tulodong sangat panjang, yaitu Sri Maharaja Rakai Layang Dyah Tulodong Sri Sajana Sanmatanuraga Utunggadewa. Dyah Tulodong memerintah sekitar tahun 919 hingga 924 Masehi. Salah satu peristiwa sejarah yang memperlihatkan kekuatan dan kegigihan Dyah Tulodong adalah ketika pasukannya berhasil mengalahkan Prabu Airlangga dari Kerajaan Kahuripan dalam suatu pertempuran. Pertempuran tersebut merupakan upaya Dyah Tulodong untuk membendung ekspansi Prabu Airlangga, yang pada waktu itu sudah menguasai wilayah di sekitar kerajaannya. 3. Sri Bajradewi, pendamping yang setia. Sri Bajradewi adalah istri Raja Kertanegara, pemimpin kerajaan Singasari. Dia terkenal karena kesetiaannya karena selalu mendampingi suaminya, bahkan ketika terjadi serangan dan ancaman dari luar kerajaan. Sri Bajradewi membantu Raja Kertanegara memperluas daerah kekuasaannya hingga Bali. Dari pernikahannya dengan Kertanegara, lahirlah beberapa orang putri. Di antaranya adalah Gayatri Rajapatni. 4. Gayatri Rajapatni, Ibu Suri, yang berpikiran maju. Gayatri Rajapatni adalah salah satu sosok penting di balik berdirinya kerajaan besar di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Dia adalah istri dari pendiri Kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Bersama dengan suaminya, dia berambisi membangun pemerintahan baru dari sisa-sisa Kerajaan Singasari. Kala itu, Kerajaan Singasari luluh lantak akibat serangan Jayakatwang, Raja Kediri. Adapun Gayatri Rajapatni sendiri merupakan anak Raja Singasari, yaitu Raja Kertanegara.
Gayatri Rajapatni memang tidak menjadi pemimpin kerajaan. Namun, dia berhasil mendidik anak cucunya menjadi pemimpin Majapahit. Dia pun dikenal sebagai sosok Ibu Suri yang berpikir maju. Dengan kearifannya, Gayatri Rajapatni memastikan kerajaan Majapahit dipimpin oleh orang-orang yang tepat. 5. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, pelindung semua agama. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi adalah putri dari raja pertama kerajaan Majapahit, Raden Wijaya. Ibunya bernama Gayatri Rajapatni. Gelar Tribhuwana Wijaya Tunggadewi adalah Sri Tribhuwana Wijaya Tunggadewi Maharaja Jaya Wisnuwardani. Nama Abhiseka dalam gelarnya berarti pelindung semua agama. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi menikah dengan Raja Jayanegara. Setelah Jayanegara meninggal, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi menggantikan suaminya naik tahta dikarenakan dia tidak memiliki putra mahkota. Dia merupakan raja ketiga kerajaan Majapahit yang memerintah dari tahun 1328 sampai 1351 Masehi. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa perluasan wilayah kerajaan Majapahit ke segala arah. Pada tahun 1331, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi menumpas pemberontakan di Sadeng dan Keta didampingi oleh Gajah Mada, Rakembar, dan sepupunya yang bernama Aditya Warman. Pada masa pemerintahannya, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi mengangkat Gajah Mada sebagai Rakrian Mahapatih, yang menghasilkan program politik baru, yaitu Sumpah Palapa. Bersama Gajah Mada, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi ingin mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Sebagai tambahan informasi, Rakrian Mahapatih adalah jabatan tertinggi setelah Sri Maharaja, Raja Besar pada zaman Kerajaan Nusantara kuno, terutama pada masa Kerajaan Majapahit. 6. Kusumawardani, pemimpin perempuan kedua di Kerajaan Majapahit. Pemimpin Kerajaan Majapahit selanjutnya adalah Raja Hayam Wuruk. Dalam Prasasti Waringin Pitu, 1369, tercatat bahwa 14 dari 19 pemimpin wilayah kekuasaan kerajaan adalah perempuan, terutama di daerah Lasem. Mereka biasanya bergelar Bre Lasem. Putri Hayam Wuruk yang bernama Kusumawardani juga menjadi salah satu Bre Lasem. Kusumawardani tidak menggantikan ayahnya menjadi Ratu Majapahit ketika Hayam Wuruk turun tahta. Tampuk kepemimpinan kerajaan diberikan kepada suaminya, Wikramawardana. Setelah Wikramawardana wafat pada tahun 1428, tampuk kepemimpinan dikembalikan kepada Kusumawardani. Kusumawardani menjadi raja perempuan kedua Majapahit setelah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Masa kepemimpinannya hanya berlangsung selama 3 tahun. 7. Dia Suhita, menjadi pemimpin di usia muda. Setelah Kusumawardani turun takhta, pemimpin kerajaan Majapahit selanjutnya juga seorang perempuan. Dia adalah Dia Suhita yang dikenal juga sebagai Ratu Ayu Kencana Wungu. Dia merupakan raja perempuan terakhir di Majapahit. Dia Suhita memimpin kerajaan Majapahit selama 18 tahun, yaitu sejak tahun 1429 hingga 1447 Masehi. Walaupun Dia Suhita diangkat menjadi pemimpin pada saat dirinya masih berusia sekitar 20 tahun, dia tidak kalah mumpuni dari para pendahulunya. Dalam masa kepemimpinannya, dia berhasil menata ulang kerajaan yang sempat kacau setelah terjadinya perang saudara. Dia juga berhasil menggiatkan perkembangan sumber daya alam, mendirikan tempat pemujaan, candi, dan punden berundak. 8. Shah Alam Barishah, memerintah selama hampir 3 dekade. Di Aceh pernah berkuasa sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Perlak. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam tertua dan pertama di Nusantara, dan diperkirakan berdiri pada tahun 840 hingga 1292 Masehi. Kerajaan tersebut pernah dipimpin oleh seorang perempuan bernama Shah Alam Barishah yang memerintah selama hampir 3 dekade, yaitu dari tahun 1196 hingga 1225 Masehi. Shah Alam Barishah naik tahta menggantikan ayahnya, yaitu Mahdum Alaidin Abdul Jalil Jauhan berdaulat. Dalam melaksanakan pemerintahan, Shah Alam Barishah dibantu oleh adiknya yang bernama Abdul Aziz Shah yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Sejarah mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Shah Alam Barishah inilah Kerajaan Perlak Aceh menerapkan syariat Islam dalam sistem pemerintahannya. 9. Nahrasiyah, pejuang hak perempuan.
Nahrasia merupakan ratu perempuan pertama di kerajaan Samudra Pasai. Dia memerintah pada tahun 1405 hingga 1428 Masehi, menggantikan ayahnya yang bernama Raja Malikussaleh. Nahrasia sangat gencar memperjuangkan hak perempuan yang kala itu masih sering disepelekan. Pemikirannya yang progresif membuka banyak jalur perdagangan Samudra Pasai dengan negara-negara lain. Dia dikenal memiliki sifat keibuan dan penuh kasih sayang. Gelar yang diberikan untuknya adalah Malikah Muazzamah, yang berarti Ratu Dipertuankan Agung, dan Rabag Sahadiyu yang berarti penguasa yang pemurah. 10. Safiatuddin, mengandalkan taktik diplomasi. Safiatuddin merupakan pemimpin perempuan di kerajaan Aceh. Gelarnya adalah Paduka Sri Sultanah Ratu Safiatuddin Tajul Alam Shah Johan Berdaulat Zilulahifil Alam binti almarhum Sri Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Shah. Dia bertahta antara tahun 1641 hingga 1675, menggantikan suaminya yang meninggal, yaitu Sultan Iskandar Sani. Safiatuddin berhasil membawa perkembangan pesat di kerajaan Aceh, sehingga masa kepemimpinannya disebut sebagai zaman keemasan Islam dan Melayu. Safiatuddin mengandalkan taktik diplomasi untuk mengekspansi kerajaannya alih-alih berperang. Dia dikenal pandai membangun aliansi dengan wilayah-wilayah lain. Dia pun turut andil dalam pembentukan barisan perempuan pengawal istana yang turut berjuang dalam Perang Malaka tahun 1639. Tradisi pemberian tanah kepada pahlawan-pahlawan perang sebagai hadiah dari kerajaan juga terus berlangsung pada masa pemerintahan Safiatuddin. 11. Kalinyamat, Ratu yang membangun armada angkatan laut. Ratu Kalinyamat yang mempunyai nama asli Retna Kencana merupakan putri Trenggana, seorang raja Demak. Kalinyamat menjadi pemimpin kerajaan Kalinyamat setelah suaminya yang bernama Sultan Hadirin meninggal. Kalinyamat berkuasa selama kurang lebih 30 tahun. Jepara mengalami puncak kejayaan di bawah kepemimpinannya. Keberanian Kalinyamat diakui, baik oleh lawan maupun kawan. Seorang Portugis yang bernama Diego de Couto dalam buku Da Asia menyebut Ratu Kalinyamat sebagai Rainha da Japara, Senhora Poderosa Erica. Artinya, Ratu Jepara adalah seorang perempuan yang kaya dan berkuasa besar. Sikap anti penjajahan pun ditunjukkannya dengan menyerang Portugis di Malaka sebanyak 2 kali. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1550. Serangan kedua dilakukan pada tahun 1574. Beberapa hal besar yang dilakukan selama masa pemerintahannya adalah menjadikan pelabuhan Jepara sebagai pelabuhan transit perdagangan Nusantara berskala internasional dan membangun armada angkatan laut yang tangguh untuk melindungi wilayah kerajaannya. Itulah 11 ratu dan putri yang berperan penting di kerajaan-kerajaan Nusantara. Mereka adalah para perempuan hebat yang kepemimpinannya telah diakui oleh sejarah. Kiprah mereka memang tak bisa dipandang sebelah mata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.